Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Terima kasih untuk support dan juga subscribe channel kita. Silahkan komen apa aja untuk kebaikan channel kita. Jadi kita akan terima kritik dan saran. Dan terima kasih untuk yang menginfokan pada kita banyak kemudian mendapatkan sharing ilmu di sini. Dan itu bukan hanya buat teman-teman semua. Secara pribadi kami juga merasa bahwa channel ini untuk kita juga sambil belajar. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita, jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah, beberapa video yang lalu kita udah bikin sedikit penjelasan mengenai poligami dan tidak ada kita membecandain apa yang namanya poligami. Yang kita respon adalah justru respon santai terhadap serangan dari haters. Ini bukan bercandain, tapi kita akan tes apakah benar kalau orang ngaji kalau ditanyain poligami, oke, saya mau poligami, akan seperti itu. Oke, kita akan tes siapa di antara teman-teman saya yang akhirnya kelihatan ada bakat kayak mau poligami. Yuk kita lihat. Teman-teman cerita, untung sekarang kita lagi ada di Bogor, tepatnya di Sahil Bogor. Kita mau ada peresmian peresmian pesantrennya Ustadz Ahmad Ridwan. Ya, sekali lagi persiapan. Nanti kita lihat siapa aja yang hadir di sini. Oke, sekarang kita mulai. Li'annahu alamatu sidqi imani syakhsi. Dia adalah sebagai bukti nyata atas keimanan atau klaim berimannya seseorang kepada Allah. Bagaimana pendapat lo mengenai poligami? Poligami itu syariat Islam yang tujuannya setahu gue sih dulu itu mengurangi, karena dulu zaman Rasul tuh istri itu 7, 10, ratusan. ya, ada yang ratusan. Ada. Nabi Daud tuh sampai ratusan kalau nggak salah. Romawi itu raja-raja Romawi. Ya. Nah, jadi poligami itu dulu tuh syariat yang bertujuan untuk mengurangi sebenarnya. Jadi dimaksimalin 4. Muslim hanya boleh 4. Muslim hanya boleh 4. Nah, berarti kan kita secara kita adalah seorang Muslim nggak boleh anti sama poligami, karena itu syariat yang Allah kasih buat kita semua. Ya, cuman kalau pribadi, Nah, itu dia pertanyaannya. pribadi, gue tidak menselisih poligami. Tapi kalau gue enggak, satu aja cukup. Tapi kalau Ari memang punya keberanian untuk berpoligami, ya tunjukkan saja. Jadi gua lagi, jadi balik ke gua lagi. Tadinya gua ngajak temen, kalau gua juga nggak berani, gua lagi kena. Nggak mau, Pak. Ya, Ji. Mumpung ada bininya, mumpung ada bininya. Biar bininya denger. A few moments later. Pendapat lo gimana? Apa? Kalau poligami di mata lo gimana? Itu orang-orang yang mampu. Ya. Orang yang Iya, justru itu kita buang sengaja daripada saya, Bu. orang-orang yang mampu. Oh, jadi Bapak belum mampu ya? Bukan, kayak Bapak yang paling mampu. Pak, jangan ke gua lagi dong. Ya, kok Saya lihat di berita loh, Bapak punya istri muda. Pak, tahu. Lo baru tahu sama Pak, Bapak mau? Bapak mau juga? Pak, dia itu nanyain konten kayak gini bukan mencari pembelaan sebenarnya, cari dukungan. gue. Bener kan? Bininya di rumah. Gua tungguin Ica nelfon berapa lama sih, Ica? Oh, supir. Ica barusan. Ya, kok handphonenya gelap? Aduh.
Dude Herlino. Kata poligami itu artinya apa sih buat Dude Herlino? Begini. Ya, begitu ya. Karena di kanan kiri kita ada Ustadz, mungkin lebih tepat Oh, nanya. enggak. Sebelum ke Ustadz. Oh iya. Mungkin tanya ke yang lain. Kurang ilmunya Ji. Kurang ilmu. Ya ternyata teman-teman banyak yang paham poligami tapi takut semua. Karena kita belum punya ilmunya kan. Kurangnya takut semua. Tapi kan Ustadz punya ilmunya. Karena kita Ustadz lagi makan. Oh lagi makan. Kita incar Ustadz satu lagi. Kita nggak berani melaksanakan poligami karena kita belum punya ilmunya. Anda mau makan apa ya? Sebagai yang berilmu, ya Ustadz. Poligami itu Ustadz. Gak baik kita ngasih ilmu di tempat tuan rumah. Oh, tuan rumah yang paling cocok. Harus tuan rumah ya. Nah, kebetulan ada yang dari Arab, pangeran Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya. Antum. Bihair. Ini kan yang orang Arab kan? Hah? Ini kan yang dari Arab. Arab cemas ini. Arab maklum. Arab maklum. Sekarang Anda bertanya atu-atu ya. Ya. Pendapat antum soal poligami gimana? Maksudnya? Ya, poligami itu apa? Nggak- Poligami menurut agama dibolehkan. Ya. Ya kan? Balik lagi. Ah. Sanggup apa enggak? Nah, itu. Ya kan? Terus? Antum sanggup? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Main aman, istrinya ada ya. Aman. Febi. Feb. Hai sayang. Feb. Laki lu jawab. Laki lu jawab ini. Nggak apa-apa. Enggak. Adek, poligami apa, Bon? Enak. Potongan lidah gampang minum. Oh, aman. Lidah kambing. Lidah kambing. Ya. Potongan Oke. lidah, makan sop kaki kambing, iya. minum. Malah. Poligami, potongan lidah gampang minum. Oh iya. Kalau soal poligami nikah? Halo, mau begocek kemana lo? Hah? Istri gua udah tahu tentang apa itu arti poligami. Oh, udah. Dan dia sangat setuju. Setuju. Asal jangan suami saya katanya. Oh iya. Benar. Iya. Pak Tapi aman. coba, kalau ditanya langsung coba. Kalau yang tanya gimana? Gua udah pernah jawabnya, udah pernah. Udah pernah poligami apa? Udah pernah jawab, udah jangan jawab. Kan berita lu sempet viral kan? Viral. Ya, berita yang udah lama Viral. terpendam. Pak, maaf, ada yang kabur, Pak. Coba. Aku ditanya. Dia kabur. Dari aman. Dia buru-buru poligami. Iya. Satu aja dapetnya susah. Dia satu, dapatnya lama ya. Itu juga susah. Mau poligami. Gimana ceritanya? Aduh. Kalau buat Anda gimana nih? Apa arti poligami? Apa arti poligami? Itu adalah sebuah merek TV ya. Jawab, Apa ini? Apa? Berani nggak jawab? Ya, poligami itu tadi ini disampaikan ini ya. Dilanjutkan lagi yang tadi disampaikan itu ya. Dibolehkan di dalam Al-Qur'an ya. Bahkan di surah An-Nisa itu dijelaskan bahwa selasa. Apa? Arti? Apa ayatnya apa? Sejarah apa lagi? Tuh, dikira 2 atau 3 atau gitu. Kalau nggak sanggup, kembali ke 1. Kalau nggak nikahilah hanya satu. Jadi katakan sanggup 1, 2, 3 apa atau 4. Kalau nggak sanggup nikahilah hanya 1. Jadi satu-satunya kalimat dalam sebuah kitab yang bilang nikahilah hanya 1 cuma Quran kan? Ya. Nah, tuh itu kuncinya nih. Malah ada jawabannya di sini. Nikahilah hanya 1. Ustadz semua di belakang nih. Kita tanya, ada malu-malu. Udah, ada malu. Guys, sekarang ini dia nih. Kita ngobrol, mereka lagi ngobrol. Lagi ngobrol serius nih, soal bisnis. Kita tunggu momen aja. Kita tunggu momen yang pas. Ada CEO dari Alami dan juga ada Teko Wisnu. Kita tanya dulu. Apa arti poligami, Bo? Lo jangan bawa masalah lo tadi. Enggak, tapi lu punya ini kan, penerjemahan. Alami aja. Oh ya, malah. Mas Dima,
menurut Mr. Dima, poligami itu apa sih? Abang ada dikit lah disentil. Poli kan banyak. Banyak. Gami apa ya? Dari awal disentil dulu. Agak. Aduh, ini topik yang sensitif, istri saya mungkin nonton ya. Pada takut semua ya pria-pria. Tapi ada satu orang yang berani. Ferdi, dia seorang kalau di agensi-agensi ternama Indonesia udah kenal nama beliau dan beliau sangat fasih mengenai poligami. Poligami itu jadi saya nggak tahu juga. Oh, nonton semua ya, oke. Ya itulah dia pemirsa ya. Dia ternyata nggak mudah untuk menanyakan apa sebenarnya definisi dari poligami. Bukan nggak mudah, tapi nggak ada yang berani. Kita sekarang tanya ibu. Ibu-ibu, Bu Dini, poligami itu apa sih, Bu? Coba tanya ahli ilmu nih. Enggak, satu-satu. Hah? Ahli ilmu ya. Ini ada Umi juga, istri Ustadz juga ini. Katanya yang bisa melaksanakan yang berilmu. Bagaimana Umi? Apa itu Mas? Apa itu poligami? Poligami syariat. Syariat. Bagaimana monogami juga syariat. Rasulullah pernah berpoligami, pernah bermonogami. Kedua-duanya adalah syariat. Artinya itu adalah pilihan masing-masing. Masya Allah, jawabannya ini ajib. Ini jawabannya simpel tapi ajib. Jadi pilihan, boleh monogami, boleh poligami. Dan masing-masing harus saling menghormati pilihan setiap keluarga. Nah, itu dia. Itu baru dapat kita jawab dari sekian ini. Dia ngasih jawaban Umi. Tapi ada juga ini ada. Kalau istri pangeran Arab bagaimana katanya? Sudah diwakilkan sama Sama. Insya Allah. Mantap. Aku dukung. Ternyata unik juga. Sekarang kita tanya Mas Agus. Ya. Bagaimana menurut antum? Pertanyaannya mudah. Menurut lu poligami itu apa? Itu syariat, Ji, nggak Ya. boleh disalahin. Iya. Syariat udah nggak boleh disalahin. Iya, apa maksudnya itu definisinya yang antum tahu? Kan kalau satu mono, poli berarti lebih dari satu. Ya kan? Iya. Ya udah, berarti lebih dari satu. Antum berani melaksanakan? Berani, nggak berani. Kita nggak boleh berjanji, nggak boleh bilang enggak. Nanti iya. Allah uji kata-kata kita. Oh iya benar, itu dia kuncinya. Jangan belagu bilang gua nggak akan ya. Nggak boleh. Ya kan, kadarullah ya. Insya Allah. Kalau Allah takdirkan masih kita ngelawan. Iya, nggak bisa dong. Iya. Pengennya ditakdirin nggak? Nggak berani jawab juga. Oh iya. Atuh kali. Ada pengusaha di sini. Pengusaha bininya nonton ini, Ampun. Pengusaha tempat manasik terbesar. Tanya dulu. Bagaimana Pak Arif? Sama kayak Ajari lah. Ikutin Ajari deh. Ya. Iya. Ikutin aja Agus aja. Aja. Sebagai anak yang paling kecil Ya. di sini. Paling kecil. Ada di syariat. Ada di syariat. Tidak menentang. Ya bentar. Belum berani. Nah, itu dia. Berarti semua laki-laki sebenarnya sama, teman-teman semuanya ya. Udah ketemu jawabannya. Ada dalam syariat, nggak boleh mengejeknya, dan tentunya juga nggak semua mampu dan juga semua berani. Nah itu dia. Berarti orang yang ngaji justru setia sama istri, gitu ya. Bagaimana saat ini teman-teman kita tahu poligami tapi nggak ada yang berani Sebelumnya nih mengungkapkan? kalau mau kopi enak nih. Oke, itu Di kopi. Ref nih, Masya Allah. Razi. Ini di Bogor ya, di Bogor Bogor. ya. Ini Nih, kopi Febi. Ini yang lebih keras, ini yang lebih lunak. ini Masya Allah. Kok lebih lunak? Mana kopi lebih lunak? soft. Lebih lain, lebih. Ini enak banget nih, Masya Allah. Masya Saya Allah. udah 3 nih. Masya Yang Allah. bungkus lagi. Apa mau nanya apa? Tadi bagus banget saat itu tadi. Apa? Sebenarnya poligami itu bungkusannya seperti biar orang nggak salah kaprah. Zat. Iya, biar nggak salah benar-benar. Jadi sebenarnya syariat poligami itu nggak boleh digiring pada syahwat-syahwat para lelaki saja, nggak bisa. Itu ada hal yang lebih dari itu semua, dan nggak boleh juga
dibatasi hanya gara-gara kemudian pemikiran dan perasaan wanita. Syariat ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Masya Allah, Allah berikan kemampuan dan sudah melakukan itu, kita tidak boleh menjauhinya. Mungkin para beberapa yang sudah melakukan itu, nggak boleh kita mengatakan itu mereka jauh dari ajaran Allah. Padahal itu mereka berusaha mendekatkan diri pada Allah. Yang juga mengambil manhaj yang sama, yang itu satu istri misalkan, itu juga nggak boleh dibully dan seterusnya. Karena mereka juga menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah menikah dengan wanita yang lain selain Khadijah ketika dia masih hidup. Nggak ada. Rasulullah itu sampai Khadijah meninggal. Bahkan ketika Khadijah sudah wafat, ketika dia menikah dengan Aisyah dan kemudian para istri yang lain, selalu disebut nama Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah tidak bisa dalam keseharianku saya tidak mendengar nama Khadijah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah mungkin aku tidak mengingat orang yang paling pertama mendukungku untuk setiap kegiatan kebersamaanku dan untuk setiap kegiatan umat yang aku dahului. Kata Rasulullah, dia mengorbankan hartanya di saat yang lain belum percaya. Dia mengorbankan dirinya di saat yang lain belum beriman. Makanya Khadijah tidak ada doanya. Makanya Masya Allah, Allah itu maha adil. Memang kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan fankihu ma taba lakum dengan ayat poligami dan An-Nisa, itu mengambil itu sah-sah saja. Tapi ingat penutup ayat itu, wa illam taqsitu alla ta'dilu fawahidah. Maka ketika kemudian ada orang yang merasa satu cukup gitu, misalnya B.J. Habibie merasa bahwa cintanya dengan Ibu Ainun gitu ya, segitu ya. Orang lagi. Jadi satu. Jadi Masya Allah, ada orang yang memang Allah takdirkan kecintaannya dengan sesama ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita lihat terdekat dalam kisah kita di Indonesia ini, B.J. Habibie dengan Ainun yang luar biasa, Masya Allah. Sampai ketika Ainun meninggal ya, mungkin itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Fatrah Khadijah meninggal itu adalah amul huzni bagi Rasulullah, adalah hari-hari kesedihan. Tidak pernah Rasul merasa sesedih itu dalam hidupnya kecuali ditinggal oleh istri yang tercintanya, Khadijah. Maka yang kemudian sudah berpoligami tidak boleh menganggap kecil atau menganggap rendah yang belum poligami. Ketakwaan bukan di sana. Ketakwaan ada pada ketika kita mendekatkan diri pada Allah. Lewat poligami bisa, lewat monogami juga bisa. Semuanya adalah bagian daripada ketakwaan, mendekatkan diri pada Allah. Sempurnanya ajaran Islamnya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz waktunya ini. Kayaknya akan lebih panjang pembahasan kita saat-saat yang kita podcast. Kayaknya enggak deh. Kita terakhir cukup. Masya Allah, kebuktikan teman-teman itu nggak ada yang disetting, semuanya malu-malu dan semuanya merasa semakin kita belajar semakin tambah pengen tahu bagaimana adab-adab terbaik terhadap istrinya. Dan dijelaskan sama Ustadz dan juga sama istri Ustadz juga, dan juga buat teman-teman dengan jawaban-jawaban yang bisa kita tarik kesimpulan. Rasulullah SAW itu pernah menjalankan monogami dan juga poligami. Karena beliau adalah contoh tentunya juga hal seperti dua hal seperti ini pasti akan terjadi oleh umat manusia. Dan selama dengan istri pertamanya beliau monogami, dan juga ketika kemudian ada eranya kemudian ketika sudah tidak ada di istri pertama kemudian jadi poligami. Kita menghormati yang monogami dan yang poligami, itu terserah pendapat masing-masing dan terserah untuk menjalankannya. Dan yang dipastikan bahwa tadi juga dijelaskan kenapa kemudian ada kebijakan 12 seconds later. Bahwa poligami ternyata itu diadakan kebijakan karena di zaman dahulu para raja-raja Romawi itu istrinya puluhan dan ratusan. Para raja-raja zaman dulu udah punya istri tapi masih berzina dan juga tidur sembarangan gitu. Akhirnya ada kebijakan orang muslim hanya boleh kalau ketemu wanita nggak boleh main tidurin aja, harus dinikahin. Dan kalau mau punya istri banyak harus cuma 4. Di zaman itu umat muslim yang hanya boleh paling sedikit istrinya, dan istri bukannya orang main tidur sembarangan. Ini adalah penghormatan untuk wanita. Dan lain hal itu seperti firasat bahwa akhir zaman jumlahnya wanita dengan pria 1:4. Kata Ustadz, iya siap. Kata Ustadz 1:4. Bener nggak sih sekarang 1:4? Oke, baiklah. Sekarang udah agak jelas teman-teman semuanya bahwa tadi kata Ustadz bahwa di ayat di An-Nisa tadi jelas banget. Boleh menikah 1, 2, 3 atau 4 jika kamu mampu berlaku adil, koma. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, koma, nikahilah hanya satu kalimat, koma lagi.
Ada satu kalimat tegas mengatakan nikahilah hanya satu. Jika tidak berlaku adil, nikahilah hanya satu. Coba kita lihat. Kitab apa di dunia yang mengatakan itu? Satu-satunya kitab yang mengatakan nikahilah hanya satu, hanya Al-Quran. Karena di kitab lain ada poligami juga. Jadi teman-teman semuanya, sekarang kita memandang poligami bukan sesuatu yang menjadi menakutkan, tapi ini sebuah syariat, tidak boleh kita main-mainin, tidak boleh kita bercandain, tapi kita fahami walaupun ilmu saya sedikit, kita saling menghormati. Mau monogami boleh, mau poligami boleh, gitu ya. Tapi menjaga pernikahan adalah hal yang wajib. Ada yang mengatakan poligami sunnah atau mubah. Jadi kita tetap dahulukan yang wajib. Kita jaga pernikahan kita. Mudah-mudahan teman-teman semua sakinah, mawadah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.